Selamat pagi, salam Travelers Indonesia. Pagi ini langsung kita bikinkan jawaban dari pertanyaan kawan kita. Dimana mungkin di luar sana lagi banyak yang latih piyik, makanya banyak pertanyaan kayak gini. Untuk merpati bahan piyik yang tulang dadanya bengkok, apakah masih aman untuk dilatih? Takutnya nanti ke depannya bakalan ada permasalahan yang timbul secara dadakan. Kalau saya jawab sesuai pertanyaan, pasti saya bakalan jawab juga sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Saya nggak terlalu ngambil jawaban orang gimana-gimana, karena kalau kita ngambil jawaban orang belum tentu dengan pengalaman yang kita alami. Jadi kita ambil kesimpulan umumnya aja di sini sesuai pengalaman saya, dan semoga bermanfaat video kita pagi ini. Selamat pagi, salam Travelers Indonesia. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya, amin, tanpa terkecuali. Terima kasih banyak untuk Indo subscribe, like, komen, nungguin, bantu jawab segala macam. Saya banyak kesibukan karena lebih fokus ke film, jadi di sini nih agak jarang upload ya. Bukan nggak mau berbagi, tetap berbagi pengalaman. Langsung aja biar nggak terlalu banyak durasinya terlalu panjang. Sesuai opening yang kita obrolin di awal. Aman nggak sih untuk merpati bahan piyik yang bakalan kita latih kondisi tulang dadanya itu bengkok? Entah itu kadang kebanyakan kayak letter S, walaupun nggak letter S bener, kayak letter S gitu kan, kebanyakan gitu ya. Atau agak bengkok ke kiri ataupun bengkok ke kanan. Nah biasanya itu ada tuh. Aman nggak sih? Kalau untuk jawaban saya pribadi, mungkin sesuai pengalaman saya yang mengalami kalau memang sekiranya ada dua faktor nih. Kalau sekiranya piyik bahan itu bengkoknya dari lahir tulang dadanya, saya agak males ngelatihnya. Tapi kalau sedari piyik misalkan tulang dadanya lurus terus beranjak dewasa, tiba-tiba tulang dadanya bengkok, entah itu kebentur atau ketabrak pas dia turun, entah posisi pas dia lagi makan turun nabrak kandang gimana, nah itu masih bisa sih kalau menurut saya. Bukannya saya terlalu sok-sokan, enggak. Sekiranya memang teman-teman di luaran sana kemungkinan ada yang sukses ngelatih merpati bahan piyik yang tulangnya bengkok itu nggak rewel, itu udah alhamdulillah, bersyukur aja. Lanjutkan, semoga gimana ya, semoga nyenengin majikannya gitu loh, semoga rezekinya ada. Tapi kalau sekiranya untuk teman-teman di luar sana yang pengalaman ngelatih bahan piyik yang tulang dadanya bengkok, entah itu letter S, bengkok kiri atau bengkok ke kanan, terus bermasalah, ya kalau bisa saran saya jangan dilanjutkan lagi, karena biasanya kalau udah banyak banget masalah dengan fenotip tulang dada yang bermasalah di bahan piyik tersebut, terus kita latih banyak banget masalahnya, banyak banget PR-nya, mendingan gak usah dilatih. Karena apa? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang. Paham nggak? Kenapa saya jawab begitu? Dua opsi. Yang pertama, sesuai pengalaman saya pribadi, walaupun saya juga ibaratnya saling berbagi ilmu, piyik yang tulang dadanya bengkok dari lahir, entah itu letter S, entah itu bengkok ke kanan ataupun ke kiri, intinya nggak lurus, biasanya ada aja permasalahannya. Permasalahannya di mana? Permasalahannya biasanya untuk misalkan ya, fenotipnya karakter burung los nih, dari indukan jantan dan betina, terus fenotipnya dapat ke anak burung los. Tapi dengan tulang dada yang kayak gitu bermasalah, biasanya ngelosnya nggak terlalu dapet atau nggak terlalu maksimal nanti dapat los kerjanya itu. Dan terkadang tulang dada yang bengkok ini rewelnya biasanya untuk ketinggian stabil itu yang konsisten itu jarang yang konsisten, paling beberapa kali terbang tinggi stabil, nanti sisanya dia nggak mau terbang tinggi stabil. Itu yang agak repot. Tapi nggak semua ya, saya nggak memukul rata, cuman hampir kebanyakannya seperti itu kejadian. Kenapa? Untuk tim-tim besar yang sudah benar-benar fanatik dengan terhadap fenotip, mereka nggak bakalan mau ngelatih piyik bahan yang tulang dadanya bengkok sedari lahir, karena menurut mereka itu fenotip yang minus atau gagal fenotipnya. Bukan berarti genetiknya yang gagal, tapi fenotipnya yang gagal, yang diturunkan dari dari indukan ke anakan.
Nah, itulah kenapa mereka lebih memilih kalau untuk tim-tim besar dilelang terakhir ini fenotipnya begini-begini gitu. Mereka jarang, kalaupun mereka menunjukkan tulang dadanya agak begini gitu, misalkan agak minus, agak bengkok, atau agak letter S, agak bengkok ke kiri atau ke kanan, mereka nggak pernah mau menyebutkan nanti bakalan susah dilatih, gimana-gimananya, nanti bakalan butuh waktu terlalu lama, atau bakalan takut nggak jadi ngelatihnya. Mereka nggak bakalan mau ngomong kayak gitu. Intinya sebagai pembeli dan penjual hanya menerangkan terahnya dan fenotipnya. Urusan pembeli sir atau enggak, itu aja. Itu sih kalau prinsip saya. Jadi saya nggak terlalu mau ngambil ribet. Sekiranya menurut saya masih bisa sanggup saya latih, saya latih. Tapi kalau sekiranya nggak sanggup saya latih, pasti saya buang. Nah, untuk teman kita kali ini, kalau memang dia masih mau ngelatih, bukan 1 orang 2 orang ya yang kita fokuskan dengan pertanyaan kayak gini, di berbagai banyak kawan kita di luar sana, kalau memang masih mau ngelatih, memaksa mau ngelatih merpati yang tulangnya bengkok, entah itu letter S bengkok kiri ataupun bengkok kanan, silakan. Nggak ada larangan sama sekali. Yang penting kita yakin dulu. Ya, semua pemain merpati ya yakin dulu sih. Urusan jadi nggak jadi, gagal atau enggaknya itu belakangan. Yakin dulu. Tapi sekiranya nanti kalau sudah sampai setar, terus banyak permasalahan yang dialami si merpati bahan yang tulangnya bermasalah seperti itu, saran saya sih yang lebih baik disudahi. Ya, tapi kalau sekiranya nggak bermasalah nih bang, enak-enak aja nih, tinggi stabilnya cepat dapet, terus selalu konsisten, lossnya masih kelihatan bagus, CC-nya masih kelihatan wah gitu, sesuai indukan dari yang diturunkan ke anaknya, ya silakan gitu. Karena nggak menutup kemungkinan merpati bahan yang tulangnya bengkok bisa sampai jadi player 100% itu ada. Bukannya nggak ada. Pasti kawan-kawan di luar sana banyak mengalami. Oh, ada nih bang, merpati saya tulangnya bengkok dari kecil saya latih, enak nih bang sampai podium. Ada. Saya nggak memungkiri itu, cuman kan mindsetnya setiap orang beda-beda. Ada yang suka melatih merpati bahan itu tanpa minus fenotip, entah itu apapun, itu ada. Walaupun gak ada yang sempurna, tapi ada juga yang menurut mereka yang penting perkakas yang lain masuk deh. Urusan tulang dada agak bengkok-bengkok dikit, letter S dikit, atau bengkok kiri atau bengkok kanan dikit, gak apa-apa deh, latih aja, siapa tahu jadi wah gitu. Ya itu juga gak menutup kemungkinan saya bilang untuk bakalan menjadi wah. Intinya kembali ke settingan masing-masing. Yakinkan dulu, pahami dulu saat dilatih. Kalau sekiranya merpati tersebut terlalu banyak rewelnya, sekiranya udah rampas 2 kali, tingkat kestabilannya masih nggak dapet, lebih baik buang aja. Karena apa? Kita main merpati kolong, bukan main merpati long sprint. Main merpati kolong ini kunci yang pertama itu wajib tinggi stabil, meskipun digandeng ataupun enggak, meskipun dapat gandengan ataupun di engkal, itu wajib. Kalau long sprint ya wajib semakin terbang pendek ke bawah semakin bagus, ya kan? Kalau untuk merpati kolong, prinsip saya wajib, yang penting dapat tingkat kestabilan tinggi dulu. Urusan ngolong itu belakangan, nanti pelan-pelan ngelatihnya. Kalau tingkat kestabilannya udah dapet, mentalnya udah dapet, dijamin ngolong dari atas sampai bawah. Bahkan pelan-pelan nanti CC dari atas keluar, loss dari atas sampai CC keluar. Biasanya gitu. Jadi untuk siapapun yang mengalami hal kayak gini, merpati bahan piyik yang tulangnya bengkok, untuk ragu melatih padahal terahnya jelas, latih aja dulu. Tapi kalau sekiranya rewel sudah 2 kali rampasan, buang. Simple kan? Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar seperti biasa, curhatan jawabannya dengan kalimat yang sopan, oke? Saya rasa sudah cukup untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.